Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespons keresahan orang tua wali calon murid terkait ketidakpastian pelaksanaan sistem penerimaan murid baru, SPMB, 2026 yang sedang memasuki tahapan pemetaan calon murid baru, PCMB. Ia menilai kebingungan publik sebagian disebabkan pemahaman yang belum rata tentang fungsi PCMB yang berbeda dari mekanisme SPMB pada tahun-tahun sebelumnya. Melalui unggahan video di akun TikTok pribadinya, Deddy Mulyadi menyatakan bahwa ia memahami kemarahan orang tua yang belum mendapat penjelasan teknis dari Dinas Pendidikan Provinsi. Menurutnya, munculnya PCMB pada SPMB 2026 merupakan tahap baru yang bertujuan membantu calon murid dan orang tua memetakan pilihan sekolah sebelum pendaftaran resmi SPMB dimulai. Deddy menjelaskan bahwa PCMB berperan seperti latihan untuk memetakan minat, sehingga ketika pendaftaran SPMB tahap 1 dan 2 dibuka, orang tua tidak langsung panik jika anaknya belum diterima di sekolah tujuan. Ia mencontohkan bahwa PCMB memungkinkan calon murid melihat potensi diterima atau tidaknya di sekolah pilihan sehingga dapat menyiapkan alternatif lebih cepat. Meski demikian, Gubernur mengakui bahwa penerapan PCMB juga menimbulkan kebingungan karena berbeda dari kebiasaan sebelumnya, di mana calon murid hanya mendaftar langsung pada tahap 1 dan 2. Ia menilai kurangnya sosialisasi teknis dari pihak penyelenggara menjadi salah satu faktor yang memicu protes orang tua di lapangan. Di sisi lain, ia memaparkan bahwa PCMB bukanlah pengganti SPMB melainkan tahap pendahuluan untuk mengurangi kepanikan saat pendaftaran massal. Deddy menekankan bahwa data yang diperoleh dari pemetaan itu nantinya membantu orang tua dan siswa menentukan pilihan alternatif apabila peluang pada sekolah A dinilai kecil. Di lapangan, kendala teknis dan kebingungan prosedur sempat memicu aksi protes sejumlah orang tua yang menuntut klarifikasi hasil seleksi, termasuk kasus penurunan skor dan masalah akun pendaftar. Gubernur mengimbau Dinas Pendidikan untuk memperjelas tata cara PCMB dan mekanisme perhitungan skor agar tidak menimbulkan salah paham serta memberi kepastian bagi masyarakat. Deddy meminta agar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat meningkatkan sosialisasi teknis serta memberikan panduan langkah demi langkah bagi orang tua dan calon pendaftar, termasuk penjelasan mengenai perbedaan fungsi PCMB dengan tahap SPMB yang sesungguhnya. Ia juga mendorong transparansi proses verifikasi data agar publik mendapat penjelasan yang memadai ketika terjadi selisih nilai atau masalah akun. Sebagai penutup, Gubernur menegaskan tujuan PCMB adalah mengurangi kepanikan dan memberi ruang bagi keluarga untuk menyiapkan alternatif sebelum pendaftaran resmi SPMB, sehingga proses seleksi lebih teratur dan adil. Ia menghimbau orang tua untuk mengikuti instruksi resmi dari Dinas Pendidikan dan memanfaatkan layanan bantuan teknis jika mengalami kendala saat mengisi data atau memetakan pilihan sekolah. Sistem domisili itu pasti yang lolos. Jadi solusinya kalau warga Kecamatan mana ya? Ya sekedap. Ada sekolah pisah. Iya kecamatan mana? Kecamatan Cinamo. Iya kecamatan Cinamo. Sekolah negerian Cina KDP. Aya sekolah SMA negeri. Aya sekolah SMA. Aya SMA 28. Paling mana di Cinamo aya Pak? Lupa apanya berkas-berkasnya Pak. Bukan, beda. Kecamatan Arca Manik dengan kecamatan Cinamo beda. Masih dekat penyangganya. Nah, ini Pak. Nyanges gampang pan aya sekolah SMA 28 nya ka dieu we. Arca Manik justru gini Pak seperti SMP. SMP Cinamo baru ada satu, itu juga baru beres. Tadi itu ka wali kota ngomong SMP Nah, mah. untuk Ya SMK, ngomongna SMA ka gubernur mah. Kalau untuk SMK gini Pak, kita daftarkan ke kecamatan lain. Dari kecamatan lain sama warga itu udah dicegah. Nah, warga orang nih can arah-arah. Yang geus ieu sekolah nu terdekat teh mana? SMA 28. Ka SMA 28. Yang baru di Pak, Kasusnya ini lain ada baru, satu Pak. Naon deui Ibu? Anak saya kan lewat jalur rapor. Nah, terus Ada ranking sebelum tanggal 7 masih dan diberikan kamu sebentar dulu. Ibu daftarnya ke sekolah mana? SMA Margahayu Anaknya lewat tinggal di rapor mana? di Marga Asi. Kan pilihan 1 Margahayu, pilihan 2 Oke. Marga Asi. Ya sekarang sudah daftar ke Margahayu. Sudah. Terus masalahnya? Sampai tanggal 7 namanya masih ada. Heeh. Tanggal 8 namanya hilang, padahal nilainya urutan ke-11. Jalur apa? Nilai rapor. Ya sebentar dulu, jalurnya jalur apa? Nilai rapor, Pak. Prestasi. Ya. Terus? Namanya hilang sekarang. Ya tanya lah, kenapa namanya hilang? Udah ditanya. Nah terus? Tapi Udah ada Pak, jangan. Kita sibuk ini nyelesain masalah, bukan sibuk terus-terusan Nah. ini ya. udah saya tanya ke sekolah tadi udah diverifikasi tergantung dari sistem katanya, makanya saya ke sini bertanya. Tergantung dari Sistem. Mungkin bisa jadi dalam sistem itu kan perasaan ibu. Nah, Pak udah dilihat Ya nggak sebentar ada. Bu. Gini, kalau kita ngikutin perasaan, bisa aja anak kita ini masuk. Tetapi ketika masuk di dalam perhitungan sistem, ya kan berbasis data digital, bisa jadi tidak masuk, kan beda subjektif dengan objektif.
ya Bu ya, subjektif. Nanti juga kalau kemudian anak ibu masuk juga menggeser yang lain yang sudah di sistem terbentuk, kemudian jadi tidak masuk, nanti datang lagi, kenapa anak saya jadi hilang lagi? Ya, kita kan berurutan ya Pak, nilainya dari atas. Anak saya nilainya urutan ke-11, 306 kan paling tinggi 320, di atas dia 317, dia 307, AI 306 anak saya hilang, 305 naik. Nah, Ada nggak coba siapa yang jelasin rang ID-nya? Kamu jelasin kenapa? Nama itu. Siapa untuk sekarang itu saya cek ke tim aplikasinya, tim PCMB itu sekarang belum final rankingannya. Oh, Karena- dengerin, bentar Bu. Bu, ini teh namanya PCMB, Iya, benar Pak. pemetaan, Ya. bukan SPMB. Ya. Lamun main bola final Bu, itu ada main bola nih, ini mau final. Ya. Ini sebelum final ada main bola dulu. Iya. Nah, ya tunggu aja dulu. Betul. Nah, tanggal 12 kan pengumuman. Betul. Nah, kalau kuota SMA-nya udah Tanggal penuh, 12 baru pengumuman ditutup. pengumuman PCMB di situ. Pengumuman Pak hasil PCMB-nya kalau lulus udah Enggak kan penutupannya tanggal jam 9 malam. Jam 9 malam. data pemetaannya. Ya kan sekarang malam kan penutupan kan? Iya. Ya kan nanti tanggal 12 pembukaannya kan? Iya. Nah, terus Tadi saya tanya kalau sekolah penerimaannya berdasarkan yang dari pengurutan ranking, sementara anak saya nggak masuk kan di pengurutan sini rankingnya. belum Bu, kan itu masih diupload. Kan sekarang teh orang masih daftar. Ya, waktu terakhir Daftarnya Pak. sampai jam 9 malam. Waktu terakhirnya hari ini, makanya Bukan daftarnya. Takut Takut nggak? Ibu mah takut nggak keterima. Ya Iya. bisa jadi nggak keterima kalau sekarang misalnya masih entry daftar, ternyata yang daftar sekarang lebih pintar dari anak ibu. tapi dia udah dilihat nilainya di bawah itu Pak. Kan belum Bu, nanti dibukanya tanggal 12. Makanya kenapa nama keluar gitu. Belum, kan dibukanya nih tanggal 12. Sekarang mah Nah, baru namanya entry. hilang itu, Bu, Pak. Kenapa sekarang hilang? baru entry data. Yang penting anak ibu masih terdaftar nggak sebagai calon siswa? Masih. Ya udah. Pak, gimana kalau gini? Kan Mau anak nih. saya mau masuk ke SMK 14, saya ada SIL 1. Heeh. Terus di situ teh mau pilih jurusan otomotif, terus ada yang di warna nggak ke ini 2 biji ya, nggak ke ini sama dia. Terus katanya nggak bisa. Oh, ibu punya warna anaknya ya? Ya nggak terjawab 2 warna. Ya nggak bisa, ibu kan jurusannya otomotif, jurusan teknik. Enggak, maksudnya teh Sebentar dulu, sebentar dulu. Ketika anak ibu tidak bisa menjelaskan warna, ya pasti nggak lulus. kalau ditukar ke SME ke jurusan yang lain maksudnya bisa Ganti nggak? daftarna, teunya mah urusan ganti daftarna. Satu lagi Pak, masalah scoring Pak. Sebentar dulu. Sok, itu daftar. Sok, bisa naon deui. Masalah scoring Pak, anak saya kan sertifikatnya internasional. Internasional di bidang naon? Di bela diri Pak, Muay Thai dan Kun Khmer. Itu menurut Juklak Gubernur itu hitung-hitungan tuh paling dapat 400 Pak. Sebentar, bentar dulu. Anaknya juara apa? Juara Muay Thai Di Kun Khmer di di bela diri olahraga Oke. internasional Pak. juara internasional. Ya, betul. Terus sekarang apa masalahnya? Masalahnya scoringnya tidak sesuai dengan Juklak yang dikeluarkan oleh Gubernur Pak. Kalau dihitung itu sama kita itu sekitar 400 sekian, tapi keluarnya cuma 350. Nah, scoring. Nah, kenapa? Scoring, Sok, Bang. apa? Ya, siap. Scoring. Ada skor yang diakui di dalam kelingkup Kemendikdas. Oh iya, kejuaraan anak bapak diakui tidak. Tidak diakui di Kemendikdas. Ada 2 Pak, kan ada yang terbuka, ada yang kementerian. Ya. Itu poinnya ada 2 Pak. Kalau yang kementerian emang lebih besar. Nah kalau yang terbuka itu emang 400. Jadi kita ngambilnya yang terbukanya, tapi tetap lah di bawah. Nggak, Sob jelasin. Kan saya mah ngerti teknis ini, Ya, Mas. Sob. betul. Siap. Jadi kenapa? Dan nanti dihitung dengan nilai rapot, Pak. Sudah Pak, kita udah akumulasikan. Itu yang sesuai itu sekitar 400 sekian. Bapak anak bapak daftarnya di mana sih? Di SMA 20. Bukan SMA Maung kan? Bukan. Kan belum pembukaannya juga. Kan belum pembukaannya, Pak. Ya, tapi takutnya tergesa tidak sesuai karena apa? Hah? Saya nggak tahu kalau menjawab takut. Ya. Kan insan dibuka aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.